apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah panggung di Dusun Arasie, Kabupaten Pinrang, ludes terbakar. Sebuah mortir peninggalan Belanda sepanjang 30 cm yang diduga masih aktif ditemukan di area sekitar pabrik semen di Kabupaten Maros. Sebanyak 120 motor trail dan mobil jeep mengikuti event Hasanuddin Fun Run dalam rangka Hari Pahlawan di Kabupaten Maros. Informasi pertama, dalam hitungan menit, rumah panggung milik seorang warga di Dusun Arasie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang ludes terbakar pada Minggu malam. Saat kejadian, pemilik rumah tengah tertidur di ruang tamu. Video warga merekam kobaran api yang menghanguskan rumah panggung milik Hasna di Dusun Arasie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang pada Minggu malam. Dalam hitungan menit, kobaran api yang diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik itu menghanguskan rumah panggung tersebut. Kepala Unit Damkar Kabupaten Pinrang mengatakan sebelum kejadian pemilik rumah tidur di ruang tengah usai menunaikan sholat Isya. Ia sontak terbangun saat kobaran api sudah membesar dan menyebar ke seluruh bagian rumah. Kejadiannya ini kebakaran rumah Pak satu, sebentar yang samping itu termakan sedikit. Ini rumah kosong atau bagaimana Pak? Bukan Pak, ada penghuninya satu orang, sementara dia tidur, terus tiba-tiba ada kebakaran api. Penghuninya kemana Pak? Penghuninya sedang tidur Pak. Dia tidak merasa bahwa ada api atau bagaimana Pak? Setelah dia merasa ada api di belakang, langsung dia terbangun dan memanggil tetangganya bahwa ada kebakaran. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan amukan si jago merah agar tidak melebar ke rumah lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Polisi dari unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap pencuri uang seorang ustadz kondang di kota Makassar. Pelaku yang tak lain adalah sopir pribadinya sendiri. Uang hasil kejahatan digunakan untuk bermain judi. Kamera di mana? Aparat unit Jatanras Polrestabes Makassar meringkus Zulkifli pencuri uang serta barang elektronik milik Ustaz Muhammad Fakrul Razi Ansar. Selama ini Zulkifli merupakan supir pribadi dan orang kepercayaan sang ustaz. Pelaku mengambil uang dari ATM dan mencuri barang-barang sang ustaz sebelum kabur pada 2 November lalu. Korban pun akhirnya melapor ke Polrestabes Makassar. Kami amankan adalah pelaku penggelapan yang dimana pelaku merupakan sopir pribadi dari korban. Untuk modusnya bagaimana? Jadi modusnya setelah korban tidak berada di rumah, maka pelaku langsung mengambil barang-barang berharga milik korban, yaitu kamera, lensa, kemudian ATM dan uang yang total kerugian kurang lebih 150 juta rupiah. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang tersisa. Sejumlah barang curian sudah digadaikan pelaku. Di antaranya kamera perlengkapan syuting dan laptop. Total kerugian yang dialami sang ustaz mencapai 150 juta rupiah. Pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk bermain judi. Yang punya siapa ini? Bos datang. Ya apa tujuanmu ke bawah? Enggak, maksudnya saya pinjam gitu nanti. Bukan kau pinjam kalau... Saya jadi satu-satu gini, enggak langsung. Ya, maksudnya kau pakai itu Pak. Oh iya. Lain begitu. Kau pakai? Saya deposit mana? Terus? Kau pakai judi online? Iya, deposit. Itu deposito yang ke situ. Deposit ke situ? Iya. Akibat perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.
Sementara itu, seorang wanita diringkus polisi setelah mencuri sepeda motor di sebuah hotel. Usai pemeriksaan diketahui, pelaku pun mengambil motor sebagai jaminan utang untuk sang pelapor. Seorang wanita berinisial JA berusia 29 tahun di Kota Makassar diringkus polisi. Ia bersama beberapa pria diduga melakukan pencurian motor di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Petugas unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap JA di kawasan Kecamatan Tamalate. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban yang melapor ternyata pernah menjalin hubungan asmara dengan JA. JA mengambil motor pelapor karena diduga memiliki utang. JA mengaku telah meminta izin mantan kekasihnya itu untuk mengambil motor sebagai jaminan untuk membayar utang. Pencurian motor, bermotor, kendaraan motor di salah satu hotel. Dari laporan polisi tersebut kami melakukan penyelidikan dan alhamdulillah berhasil mengamankan terduga pelaku. Dari hasil interogasi yang bersangkutan antara terlapor dan pelapor pernah menjalin hubungan asmara dan pelapor mempunyai utang kepada terlapor. Polisi belum menetapkan status hukum JA karena masih mencari bukti kepemilikan motor tersebut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang difabel atau penyandang disabilitas yang masih di bawah umur diduga menjadi korban penganiayaan. Ia telah membuat laporan kepada polisi pada bulan April 2023 lalu, namun kasusnya mandek. Dugaan adanya pemerasan terjadi di lingkup kepolisian. Kali ini diduga dilakukan seorang penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Makassar. Dugaan itu diperkuat dengan bukti percakapan melalui pesan singkat WhatsApp. Kasus ini bermula menyusul terhentinya kasus penganiayaan seorang anak penyandang disabilitas yang bergulir sejak bulan April 2023 dan ditangani unit PPA. Berhentinya kasus itu diduga karena setoran atau imbalan yang diberikan ibu korban tidak sesuai permintaan penyidik. Salah satu penyidik yang menangani kasus itu diduga kerap meminta imbalan kepada ibu korban. Dalam pesan singkat WhatsApp, terlihat sejumlah percakapan yang meminta imbalan berupa makanan hingga BBM. Namun Polrestabes Makassar menyangkal tuduhan itu. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar menyatakan lambannya penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus atau disabilitas itu karena banyaknya saksi yang harus dihadirkan untuk dimintai keterangan, termasuk saksi ahli. Setelah kita menerima laporan ini di bulan April, di tanggal 13 April, maka kita melakukan proses penyelidikan. Nah, proses penyelidikan ini ada kendala-kendala yang kita temukan. Yang pertama saya jelaskan bahwa korban ini adalah ADHD, artinya pertama itu hiperaktif. Kemudian yang kedua belum bisa berbicara. Sehingga kami kesulitan memperoleh keterangan langsung dari korban. Sehingga kami dari PPA meminta bantuan ke psikolog, UPTD, PPA Provinsi. Unit PPA Polrestabes Makassar merencanakan gelar perkara khusus kasus ini pada Desember mendatang sebagai bentuk transparansi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sebuah mortir yang diduga masih aktif ditemukan seorang karyawan pabrik semen. Tim penjinak bom Polda Sulsel turun ke lokasi untuk mengamankan mortir peninggalan kolonial Belanda sepanjang 30 cm itu. Sebuah amunisi mortir yang diduga peninggalan era kolonial Belanda ditemukan di area pabrik semen Bosowa di Kecamatan Batimurung, Kabupaten Maros pada Jumat dini hari pekan lalu. Mortir sepanjang 30 cm itu ditemukan di lokasi reklame gudang penampungan material berupa tanah silica dan tanah clay oleh seorang karyawan produksi.
Karena diduga berbahaya, pihak pabrik langsung menghubungi pihak kepolisian setempat yang kemudian diteruskan ke tim Jibom Brimob Polda Sulsel untuk dievakuasi dan pemusnahan. Granat itu ditemukan di lokasi Semen Boso Maros, tapi saya lihat itu kondisinya memang sudah mungkin masih zaman tempo dulu ya, karena sudah berkarat. Nah, terkait dengan itu tidak ada dampak sih sebenarnya bagi kami di menghambat operasional, tidak terganggu karena sudah diamankan juga. Untuk mengantisipasi adanya mortir lain, petugas terus melakukan penyisiran dengan alat detektor di area lokasi pabrik. Penemuan mortir ini tidak mengganggu jalannya operasional pabrik. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros.